Halo semuanya, selamat datang di Oke, obrolan kecil inspirasi besar. Yuk ikutin obrolan kita. Let's go. Udah bersyukur, kadang ada rezeki yang berlebih, ada sedikit rezeki ya dirayakan yang agak besar-besaran. Artinya merayakan ulang tahun itu jangan dijadikan acuannya adalah harus acaranya harus mewah, harus besar-besaran, harus mengundang teman-teman segala macam. Tapi kita nggak punya uang misalnya nih. Nah, kalau mau dipaksakan minjem uang kan repot juga kita. Nanti kan mau mengganti uangnya kan susah gitu. Sebenarnya ada juga sih beberapa keluarga lain yang kadang juga berkaitan dengan situasi keluarga kan, keadaan tertentu. Ya, kayak keluarganya lagi repot. Ya, mungkin orang-orang di sekitarnya itu mungkin orang-orang berpikir bahwa kayak kita ini menyukai acara-acara yang sederhana, yang tidak terlalu mewah gitu. Ya, dengan acara sederhana aja kita sudah seneng gitu. Ada orang-orang yang begitu. Nggak, ada orang-orang yang harus bikin acara mewah-mewahan gitu. Kan tergantung dari masing-masing orang saja sebenarnya itu. Jadi jangan dijadikan ulang tahun itu yang dijadikan acuannya adalah acaranya, bukan. Yang dijadikan acuan adalah bagaimana kita bersyukur bahwa sekarang ulang tahun saya, ternyata saya sudah bertambah usia saya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini sudah dipanjangkan umur saya. Sekarang saya sudah menjadi tambah besar. Itu sebenarnya bersyukur, itu intinya. Bukan di acara-acaranya kayak gitu. Kadang juga kenapa bapak misalnya sama ibu tidak merayakan besar-besaran, mungkin karena kesibukan tadi kan. Mungkin bapak lagi sibuk kerja, ibu juga ngajar di sekolah. Jadi kita acaranya cukup di rumah aja yang sederhana-sederhana. Yang penting kan tiup lilin dan berdoanya. Itu kadang kan kesederhanaan itu lebih bermakna. Itu bagi sebagian orang ulang tahun adalah waktu untuk refleksi dan merayakan dengan orang-orang terdekat itu tanpa sebuah kemeriahan besar. Itu sebenarnya maknanya. Terkadang perayaan yang kecil itu dengan orang-orang yang berarti, tersayang di sekitar kita itu jauh lebih bermakna daripada pesta-pesta besar itu. Gitu. Kumpul keluarga, datang kakek nenek, misalnya kan jauh lebih bermakna. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi jangan kecewa ulang tahunnya tidak dirayakan besar-besaran. Kan yang penting kan doanya udah didoain sama bapak, ibu, sama saudara-saudara. Gitu. Nah Pak, sekarang tuh mau nanya lagi nih Pak. Masih bingung sama ini Pak. Nah kan waktu kita pernah makan sama minum ya. Alhamdulillah makan sama minum. Kan makan itu habis makan atau minum itu kan, kenapa kita mengeluarkan sendawa yang kayak tadi bapak itu? Oke, itu deh. Ya, tidak selamanya sih orang yang setelah makan untuk minum itu sendawa gitu. Nggak mesti, misalkan tuna setiap, kalau kita menyimpulkan bahwa setiap orang yang sehabis makan dan minum harus sendawa, itu salah. Salah. Karena tidak mesti orang yang habis makan itu sendawa. Nah, sebenarnya sendawa setelah makan atau minum itu terjadi karena tubuh kita itu sedang melepaskan gas dari saluran pencernaan. Sehingga makanya gas kan, udara dari saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu apa aja? Dari mulut, tenggorokan, usus, ke lambung. Nah, ada gas yang akan dikeluarkan dari saluran pencernaan itu. Makanya terdengar suara. Suara itulah yang disebut dengan sendawa tadi. Itu terutama gas dari lambung itu. Makanya
saat kita makan atau minum itu kita itu kan tidak hanya menelan makanan dan minuman, kita juga menelan udara loh pada saat kita makan dan minum itu. Iya, Iya, kan buka mulut. Nah, udara itu kan mengandung gas gitu. Misalnya gas seperti apa udara mengandung gas? Gas ada namanya nitrogen, ada namanya oksigen gitu. Nah, itu masuk juga ke lambung kita itu, gas-gas itu. Nah, sendawa itu sebenarnya adalah cara tubuh kita itu mengeluarkan gas yang berlebih gitu dari lambung melalui mulut. Ini lambung kan sistem pencernaan kita itu. Nah, karena kan kita makan nih, minum. Nah, secara bersamaan juga masuk juga tuh udara yang mengandung gas seperti nitrogen dan oksigen yang Bapak bilang tadi. Nah, karena terlalu berlebih gas di dalam lambung ini, sendawa itulah cara tubuh untuk mengeluarkan gas tadi. Oh, yang dia mengeluarkan gas yang terlalu berlebih. Ya, ada juga sih kalau kita minum minuman berkarbonasi gitu, misalnya kayak seperti Coca-Cola, Sprite gitu, ada yang mengandung soda kayak gitu itu. Fanta. Yang minuman yang biasanya melepaskan gelembung itu minuman berkarbonasi yang mengandung soda. Nah, itu gas dia itu. Gelembung itu menyebabkan terjadi ada gas itu. Nah, itulah karena kita minum itu pasti sendawa. Hampir rata-rata orang yang minum minuman bersoda itu pasti bersendawa. Gitu. Karena kan gas yang masuk terlalu berlebih. Nah, caranya tubuh mengeluarkan gas yang terlalu berlebih itu adalah dengan sendawa. Mengeluarkan gasnya melalui mulut. Terdengarlah bunyi seperti itu. Sebenarnya itu sistem respon tubuh yang normal itu. Sendawa itu normal itu. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, bukan sebuah penyakit, bukan. Itu normal ya? Normal itu. Itu malah lebih bagus dikeluarkan gas. Karena apa? Kalau gas itu tidak dikeluarkan, yang terjadi adalah perut kita akan nyeri perut. Nah, kalau tanda-tandanya sudah tidak bisa keluar gas itu, nyeri perut, nah artinya ya ada sesuatu masalah yang serius dengan sistem pencernaan kita. Waduh. Itu. Nah, enak kan nih? Tuh masih kurang nih. Yang bagian sini masih kurang. Oke. Apa? Bapak pas pernah tidur kemarin hari Minggu itu kan, pokoknya waktu hari Senin itu ya kan. Nah, kita kayak ngerasain kayak Tuna itu jatuh dari ketinggian gitu, kayak jatuh dari atas kasur, jatuh dari kasur gitu. Itu kenapa bisa terjadi, Pak? Mungkin saja kita aktivitas aktivitas sehari-hari kita itu terlalu berat, terlalu lelah gitu kan. Jadi alam bawah sadar kita itu kebawa di alam bawah sadar kita. Sebenarnya sensasi seperti terjatuh dari ketinggian itu ya, Tuna bilang ya, saat tertidur itu ada istilahnya itu di istilah baratnya disebut dengan sleep start. Ya, sleep start. Sleep start itu sebenarnya fenomena umum itu, biasa itu yang dialami oleh banyak orang, itu biasa. Sebagian orang. Biasa itu. Sebenarnya itu juga merupakan kontraksi otot kita yang tiba-tiba itu dan tidak disengaja. Itu biasanya itu terjadi pada seseorang yang hampir tertidur, belum terlalu lelap dia, hampir mau tertidur, tiba-tiba kayak rasa jatuh gitu. Sebenarnya ada beberapa teori itu, Bapak mau menjelaskannya itu yang sesederhana mungkin ini. Yang sederhana aja, Pak, biar kenapa hal sedikit. Ya, itu biasanya ada istilahnya disebut satu mungkin yang Bapak bilang tadi, kelelahan atau stres gitu. Jadi sensasi seperti terjatuh dari ketinggian saat tertidur itu kan memang cenderung terjadi ketika kita itu terlalu lelah. Stres, bermain yang terlalu berlebih dari hari libur, apalagi pasti dari pagi main sampai sore, kadang-kadang hampir mau tengah
Sampai hampir mau malam. Belum malam gitu. Itu sebenarnya memungkinkan yang hal-hal kelelahan dan stres itu kita mengalami gangguan pada saat transisi tidur istilahnya, pada saat kita akan menjelang dari akan lelap itu, jadi hampir tertidur lelap itu. Nah, di sana dia biasanya sensasi seperti jatuh itu terjadi. Atau juga bisa karena aktivitas sistem saraf kita, gitu. Sistem saraf otak kita itu saat tubuh kita mulai rileks gitu kan, tubuh kita udah mulai rileks untuk mempersiapkan diri untuk tidur, ada kemungkinan terjadinya lonjakan impuls saraf, titik-titik sistem saraf kita itu ada terjadi lonjakan sehingga seakan-akan dikagetin jadinya. Dikagetin dan itu yang menyebabkan tidak terkontrol. Nah, itulah yang bisa memicu perasaan seperti terjatuh tadi. Gitu. Fenomena ini biasanya itu tidak berbahaya. Jadi kalau makanya normal, tidak begitu mengganggu. Makanya sebenarnya kuncinya itu adalah berdoa sebelum tidur. Berdoa sebelum tidur. Kenapa? Karena secara psikologis kita, secara pikiran kita itu, kita menenangkan diri dulu. Jangan begitu selesai makan atau belajar atau lelah nonton TV atau main HP langsung ke kamar tidur. Kadang-kadang itu akan menyebabkan kita itu ada gangguan-gangguannya. Makanya sebelum tidur itu adalah berdoa, tujuannya adalah untuk menenangkan diri dulu, menenangkan badan, rileks, rasakan dari ujung kaki menuju pergelangan sampai ke lutut, lemeskan badan gitu, ke paha, ke pinggul, pinggang, ke perut, ke dada, ke bahu, ke tangan, leher, di kepala, rasakan. Nah, kayak gitu kan biasanya Bapak, kalau Bapak pernah ngikut yoga itu sistem relaksasinya begitu diajarkan sama instrukturnya, sama guru yoganya. Rileks gitu. Kadang-kadang Bapak tertidur beneran. Sampai mendengkur gitu. Kayak gini ya. Nah, gitu. Itu dibangunin enggak? Iya, kadang kalau kita tertidur enak itu dibiarin gitu. Memang nyarinya kan untuk relaksasi gitu. Gitu. Udah enak kan ya? Ya. Lagi satu. Besok kalau main itu jangan terlalu itu, nanti pegel-pegel lagi. Dah, oke? Dah. Enak?